sekarang yang dijaganya bukan bagian dalam, bukan imannya, bukan hatinya, tapi yang dijaganya kulit bagian luar. Dia sangat risau, sangat susah hati kalau kulitnya hitam. Akhirnya pakai skincare. Muka putih, tangan hitam. Muka putih, tangan Afrika. Tapi di tanah putih, di sedinginan, masyarakat tak peduli. Kena panas mereka siap. Kalau tuan pergi ke Padang, jangan lupa membeli janur. Tausiah ini tak boleh panjang-panjang karena nanti makeup luntur. Tapi di sedinginan mereka tak peduli. Kami tak peduli makeup luntur, Pak Ustaz, karena kami yang akan kami bawa mati nanti bukan kulit, yang kami bawa mati bukan makeup, yang kami bawa mati adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi. Di mana nyambung silaturahim? Acara pengajian. Kenapa tak dibuat di masjid? Kenapa dibuat di lapangan kantor camat? Karena tak ada masjid di tanah putih sedinginan yang bisa menampung jamaah sebanyak ini. Ini kalau dimasukkan ke masjid, melotok masjid. Betul? Ini perlu saya jelaskan. Apa ini Ustaz Somad ceramah di tanah lapang? Kenapa Ustaz Somad ceramah di depan kantor camat? Sekaligus untuk meruqyah kantor camat supaya hilang jin-jin hantu setan. Wa'idzukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainin lamah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Insyaallah besok pegawai-pegawai yang kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Kalau ada orang yang lemah, letih, lesu, letoy, lunglai, itu kena penyakit 6L, penyebabnya dua. Yang pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Tapi rasanya sedinginan tak mungkin orang cacingan. Kesini ikannya ikan-ikan segar. Aku kalau ingin berjalan ke Medan, jalan darat, makan pasti di daerah sini. Karena udangnya udang segar, ikannya ikan segar, makanannya segar, enak kuliner. Maka insya Allah orang sedinginan sehat walafiat, semangat bekerja. Kalau ada diganggu-ganggu hantu setan, diatik toga. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha. Ada arti toga. Kenapa arti toga? Karena kalau duduk biasa orang zikir berduduk, tapi kalau dia berdiri, tarekat Samaniyah yang diambil oleh tarekat Naqsyabandiyah, mereka atik, bahasa Arabnya ratib. Ratib artinya yang selalu diulang-ulang. Habis subuh ulang, habis zuhur ulang, habis maghrib ulang, habis isya ulang, tengah malam ulang. Zikir atik toga dipakai ratib la ilaha illallah, kuat. Mana ada orang meratib pelan-pelan? La ilaha illallah. Itu belum makan itu. Semakan dia meratib mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia nanti kalau mati yang dibawanya adalah la ilaha illallah. Ternyata kamera drone sudah menyala di atas. Itu drone, lambaikan tangan, angkat, arahkan ke drone semua. Oke. Kurang tinggi terus. Allahu Akbar. Merdeka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah turun, jangan lama-lama, basah ketiak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah menjalin, menyambung tali silaturahim. Di mana silaturahim disambung? Di dalam pengajian. Di mana silaturahim disambung? Di rumah-rumah suluk tarekat Naqsyabandiyah. Ada di Tanah Putih di rumah suluk. Ada di Sedinginan di Topik Suluk. Jangan ayam mati di lumbung padi. Ayam mati karena tak mau mencotokkan paruhnya ke padi sampai tak makan. Kalau ada orang Amerika tak tahu berzikir, maklum, tak ada tempat bersuluk. Kalau ada orang Australia tak tahu berzikir, maklum, tak ada khalifah mursyid tarekat. Tapi di Sedinginan, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulutnya berzikir, hatinya ingat sawit, namanya zikir brondol. Mulutnya berzikir, hatinya ingat gaji belum cair, namanya zikir gaji 3 boleh.
Maka di dalam tarekat Naqsabandiyah diajarkan suluk. Apa guna suluk? Menanamkan zikir ismu zat dalam kalbu. Allah, 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 Allah. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran. Alladzina yadhkuruna Allah. Orang yang berzikir menyebut Allah qiyaman, waktu toga, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Yang payah tidur malam karena banyak hutang, banyak tanggungan. Tapi kalau hatinya tenang, Allah, 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 Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati akan menjadi tenang. Maka saya tak pernah marah kalau ada jamaah yang tertidur. Kenapa jamaah tertidur? Belum pernah saya mengamuk kalau ada jamaah yang tertidur. Kenapa tidur? Kenapa? Karena kalau ada jamaah yang tertidur itu tanda hatinya sudah Kalau ada kawan bapak ibu sebelah yang tertidur, itu tanda hatinya sudah tenang. Berapa banyak orang kaya, duitnya banyak, emasnya banyak, rumahnya mewah, tak bisa tidur karena kena penyakit insomnia. Tapi ada orang di kampung, duit tak ada, bisa tidur lelap, asal nampaknya khotib berdiri langsung tidur. Mudah-mudahan kita sehat walafiat semuanya insyaallah. Amin ya rabbal. Itu nampaknya ada anak-anak muda bawa kotak tadi. Kotak apa itu anak muda? Coba arahkan tengok ke sini. Infak untuk musola al-jannah. Mana musolanya? Ada. Bukan fiktif. Naik satu kotak kakek. Banyak ikan-ikan hiu, ikan-ikan paus. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kenapa aku ajak jamaah berselawat? Karena waktu nengok kotak tadi, mulai jantung kita tuh tak tenang. Aku sebelum kotak ini datang, jantungku tadi tenang. Begitu nengok kotak ini dok, rupanya duit anda keluar. Ini namanya senjata makan tuan. Akan datang kalau aku ceramah, aku tinggalkan dompetnya di motor. Tapi cuma Allah terbawa pula. Takbir. Bunyi takbir protokol pun tak kuat lagi. Takbir. Merah lah Pak Ustaz. Masya Allah. Merah isi kotak, menyala bang. Takbir. Ibu-ibu yang lupa membawa duit, kotak. Mana kotak-kotak untuk ibu-ibu? Kotak. Maju, sini Pak. Di sini tak ada duit, di sini tak ada duit. Sini. Ini bapak-bapak ini bukan banyak bawa duit, paling 2.000 untuk parkir. Sini tanya duit, sini. Masukkan. Ibu-ibu yang lupa bawa duit, itu di kotak tuh pintunya besar. Bisa kan golang, lantai, anting, bolang kaki, gigi omeh ada, masukkan. Ada yang sedinginan kalau mati bawa golang. Ada yang tanah putih kalau mati bawa omeh. Ada yang sedinginan kalau mati membawa perhiasan. Semuanya akan tinggal diambil. Apa suuzon pula? Mana pula bapak ini mau mengambil? Tengoklah muka jujur-jujur. Diambil ahli waris. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita sambung silaturahim? Silaturahim disambung di musola. Musola apa namanya? Musola al-jannah. Musola al-jannah, sholat berjamaah, bawa anak bini. Anak tak bisa main perintah. Semuanya ke masjid, semuanya ke masjid, semuanya ke masjid. Tak bisa begitu. Anak ini mesti dibawa maghrib ke masjid. Ini anak-anak ini panas datang ke pengajian. Ustaz Somad ingin bertanya ke anak sedinginan, jujur-jujur. Boleh Ustaz bertanya? Jawab dengan jujur. Ini datang pengajian dipaksa atau sukarela? Masya Allah. Ada
paksa bapak sama ibunya. Mudah-mudahan ini anak-anak calon pemimpin bangsa di masa akan datang. Selamatkan anak ini dari narkoba ya Allah. Selamatkan anak ini dari zina ya Allah. Selamatkan dari LGBT ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang soleh, terjaga iman akidahnya dalam ahlus sunnah wal jamaah ya Allah. Amin ya Rabbal. Jangan kotori anak dengan makan haram, Pak. Jangan kasih anak makan riba. Jangan kotori pikiran anak dengan macam-macam. Bawa anak sholat ke masjid, tenteng tangannya jam 6:30 azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak asik menonton TV. Kenapa anak? Karena ayahnya main bola. Di situ azan maghrib kumandang, di situ ayahnya di lapangan bola. Gol! Memangnya nanti kalau kau mati, ada orang mati. Jangan heran nanti kalau bapaknya mati diteriak anaknya di samping. Gol! Anak ini dulu waktu lahir kita azankan tauhid. Kalian dulu waktu lahir ke dunia, kalian diazankan ayah kalian kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Ingat, tak ada satu pun yang ingat. Ibu ada yang ingat waktu lahir dulu ibu diazankan? Tidak ada, karena kemampuan kita mengingat umur 5 tahun. Sebelum itu kita tidak mampu, tidak mengingat, kita tidak apa-apa, memori tertinggal semua. Tapi ada yang kita bawa sampai akhirnya pas mau sakratul maut, yang dibisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Amin ya rabbal. Jangan sampai kita mau mati anak kita tak pandai membisikkan la ilaha illallah, yang dibisikkannya manusuetan. Jangan sampai kita mau mati anak kita datang ke rumah membisikkan ke telinga awak manusuwe golang ome. Hari ini ibu boleh tersenyum, hari ini ibu boleh tertawa, tapi kalau kejadian ini terjadi nyata, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua insyaallah. Amin ya rabbal. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Pada petang hari Jumat, jamaah pergi ke padang. Dari bunyi suara berselawat, nampaknya jamaah belum makan siang. Udah makan siang semua jamaah? Harap jamaah semua tenang. Saya mendengar kabar bahwa habis acara ini ada acara makan bersama di rumah masing-masing. Suara saya jelas sampai ke ujung. Suara saya jelas sampai ke ujung. Ini kenapa panitia ini tidak adil? Kemah dibuatnya sebelah kanan, ada tenda di sebelah kiri. Kenapa tengah tak dikasih tenda? Ini bukan tempat pengajian, ini jalan mobil lewat. Aslinya ini dipisah. Di sini laki-laki semua, tak ada perempuan. Dan memang isinya laki-laki semua. Di sini perempuan semua, banyak juga laki-laki yang mau jadi perempuan. Ini jalan raya untuk mobil lewat. Itulah yang kupikirkan sekarang nih. Dari mana lah aku balik lagi? Insya Allah jangan Ustaz takut. Rokan Hilir nih kampung halaman Ustaz. Tanah Putih Sedinginan ini adalah kita semua. Jangan lagi silaturahim menganggarkan suku dan bangsa. Kami suku yang paling hebat, Bani Israel. Kami bangsa paling hebat, Bani Israel. Kita tidak menunjukkan kehebatan kita. Tanah Putih ini negerinya orang Melayu, betul? Tapi di Tanah Putih banyak juga saudara kita yang datang dari Pulau Jawa. Ada orang Jawa di Tanah Putih. Pripun kabare ape? Banyak tuh. Ada saudara kita yang datang dari Sumatera Utara datang ke Tanah Putih. Ada orang dari Sumatera Utara Tanah Putih. Biado, Horas.
lai ranca. Kutanyo Jawa, aduh. Kutanyo Batak, aduh. Kutanyo Minang, aduh. Tapi yang Jawa uangnya itu. Tanah putih bumi Melayu, tanah putih tanah bumi lancang kuning, tapi dia tidak menutup siapapun yang mau datang. Silakan kalau datang ingin membangun Rokan Hilir, membangun tanah putih, membangun sedinginan, ahlan wa sahlan. Ahlan, kau datang kami anggap sebagai keluarga. Sahlan, semua urusanmu dimudahkan Allah. Siapapun yang tugas kemari, Kapolres, Kapolsek, dan Dem, dan Ramil, lihatlah keramahan masyarakat tanah putih. Tapi kalau datang mengedar narkoba, kalau datang menjual ganja, kalau datang buat maksiat, orang tanah putih tidak segan untuk angkat senjata demi mengamankan tanah kampung halamannya. Takbir! Menjaga harga diri, menjaga kehormatan, menjaga anak gadis, menjaga marwah adalah tanggung jawab kita bersama. Siap menjaga tanah putih? Kenapa berapi-api Ustaz ini? Apa tak berapi? Panasnya berapi luar biasa. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama. Tadi bagian ceramah ini 3. Yang pertama menyambung silaturahim. Yang kedua membangun kesadaran umat. Ini umat ini sadar apa tak sadar? Kalau tak sadar tak mungkin datang ke sini. Sholat sah kalau kita sadar. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan makmuman imaman. Sadar. Sholat itu kita sadar apa yang kita baca. Jangan sampai sembahyang tak sadar. Tuk 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 tuk. Macam mayam nampak padi. Sadar bahwa kita hidup di dunia. Sadar bahwa kita hidup di Indonesia. Sadar bahwa kita pakai Pancasila. Sadar bahwa kita menjaga kebinekaan. Kita sadar kita hidup di Indonesia. Saudara kita di Bali nyepi, kita hormati. Betul? Kita sadar tinggal di Indonesia. Saudara kita yang perempuan berjilbab kita hormati. Ini Satpol PP pakai jilbab, tinggal di Indonesia, dihormati. Tentara perempuan pakai jilbab. Ada perempuan tentara pakai jilbab di Tanah Putih? Tidak. Pakai jilbab, dihormati. Kenapa? Ini negara. Tentara pakai jilbab, polisi pakai jilbab. Bisa pula baru paskibraka udah buka jilbab. Anti kebinekaan, anti Pancasila. Negara kita bukan negara agama, negara kita bukan negara Islam, negara kita negara Bhinneka Tunggal Ika, menghormati semua adat istiadat dan budaya. Hukum adat pun dipakai. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sadar dengan sepenuhnya. Maka masyarakat ini mesti disadarkan dengan Jumat. Khutbah Jumat menyadarkan umat. Khotibnya berkhutbah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jamaahnya pula di bawah sedang tak sadar semua. Alhamdulillah Ustaz Somad ceramah semuanya sadar. Yang duduk di atas pun sadar. Sadar semuanya itu. Yang di bawah pun sadar. Ini saya ceramah, ini karena jamaah ini sadar. Kalau jamaah ini tak sadar, langsung saya bacakan Bismika Allahumma ahya wa amut. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sadar. Kalau sadar tinggal di bumi Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Misal aku datang ke Sedinginan, aku pakai celana jeans, aku pakai baju kaos, aku pakai jaket kulit, aku pakai helm, naik motor aku datang, naik ke atas. Kalau secara fikih salah atau tak salah? Mana pula salah? Pusat tertutup, kemaluan tertutup, lutut tertutup, tidak salah. Tapi saya tidak sadar diri, tak tahu ini tinggal di bumi lain, maka mestilah pakai. Ini mestinya aslinya ini pakai baju adat Melayu. Tengok tokoh-tokoh masyarakat kita di atas pakai baju adat. Tengok baju adat Melayu. Baju adat Melayu bajunya teluk belanga, tak nampak belahan celana. Karena orang pakai celana, pakai baju, tak pakai songket, itu tak sopan menurut adat orang Melayu. Lalu kenapa Ustaz tak pakai songket? Tak ada dikasih tahu. Tengok, pakai songket. Songket bukan sembarang songket. Songketnya mesti tertutup lutut. Itu tertutup lutut, itu tanda dah bernikah. Kalau nampak songketnya di atas lutut, itu berarti belum berbini.
Nah bapak hati-hati, nanti tengok bini kau nggak begitu. Aku nak mancak kan. Tidak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sadar bahwa kita orang Rokan Hilir. Sadar bahwa kita orang Riau. Sadar bahwa kita orang Indonesia. Kita jaga harkat martabat. Tak Melayu hilang di bumi. Melayu Islam. Kalau tidak diamalkan ajaran Islam, tidak diisi sholat jamaah di masjid, tidak dibaca Al-Quran, tidak lagi ada barzanji, tidak lagi ada yasinan, tidak lagi ada maulidan, maka kita akan kehilangan identitas diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi masyarakat yang sadar, insya Allah. Amin ya Rabbal. Bagian yang terakhir, yang ketiga, menuju Indonesia maju. Tadi aku mulai tausiah jam 3 kurang 10. Sekarang sudah jam 4 kurang 15. Artinya aku sudah togak 55 menit. Walaupun aku tak menengok jam, itu aku sadar karena terasa dari kesemutan. Waktu azan asar sudah masuk, habis acara langsung nanti bapak ibu ke masjid. Jangan tinggalkan sholat asar berjamaah. Ustaz kenapa tak ikut? Aku musafir. Sudah sholat duluan. Jangan nanti timbul fitnah. Ini Ustaz Somad ini, kami disuruhnya ke masjid, tapi dia tak sholat. Jangan Ustaz Somad ini tidak sholat. Ustaz Somad jamak kosor, jamak takdim dengan Pak Wahid tadi. Disuruhnya aku jadi imam ke depan. Padahal kalau menurut kode etik, beliau lebih dulu. Karena beliau Abdul Wahid, aku Abdul Somad. Sama Abdul dilarang saling mendahului. Tapi kata beliau silakan ke depan. Itu kan karena Ustaz Somad sekolah agama. Pak Abdul Wahid pun sekolah agama, tamat dari Candong, dididik oleh murid-murid Inyak Candong di Pondok Pesantren Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Melayu dari Rokan, dari Indragiri, Hilir, tapi beliau tetap mengedepankan ke depan. Ustaz Somad kan karena tidak kuliah di UIN, beliau kuliah di UIN, saya di UIN juga, kami satu alma mater, sama-sama IAIN Susko, sekarang menjadi UIN Suska. Maka mudah-mudahan persaudaraan, persahabatan bersama kita di tanah putih, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Menuju Indonesia maju. Kalau maju itu karena bangunan, berarti Fir'aun paling hebat, karena bangunan piramid tak tumbang-tumbang sekarang. Kalau maju itu karena kecanggihan teknologi, berarti Amerika paling hebat. Bangunan yang paling hebat adalah bangunan iman, bangunan takwa. Maka kita didik anak-anak kita masuk pondok pesantren. Ada pesantren di Rokan Hilir? Ada pesantren di Sedinginan? Kalau belum ada pesantren di Sedinginan, minta Ustaz Nurdin Muhammad Nantan, alumni Al-Azhar Kairo Mesir, suakapkan tanah-tanah kepada beliau supaya dibuatkan pondok pesantren, berikan kelas, berikan asrama, tegakkan masjid. Anak-anak kita dididik. Untuk apa sawit luas? Untuk apa karet banyak? Mati kita. Anak-anak kita diserang PKI, Syiah, Wahabi, komunis, ateis. Insya Allah Allah menjaga Rokan Hilir tetap dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Indonesia maju, maju pendidikannya. Indonesia maju, maju kecanggihan teknologinya. Indonesia maju, maju persaudaraannya. Yang penting maju dalam iman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah. Amin ya rabbal. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu kita soleh dan solehah, mati kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Yang sehat-sehat diangkat penyakitnya insyaallah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada'lana dzamban illa ghafarta. Ampunkan dosa kami semuanya ya Allah. Wala aiban illa satarta. Tutupi aib cacat kami ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir sampaikan ke tujuan, pergi pulang dengan selamat ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunia. Segala hajat dunia, hajat akhirat
laka ridha wa lana fiha shalah. Engkau ridha dan baik bagi kami. Illa yassartaha, mudahkanlah ya Allah. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikanlah masyarakat Tanah Putih sedinginan rezeki yang halal dan barokah, supaya bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah, supaya bisa berhaji ke Baitullah, supaya bisa berumrah, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami ini anak-anak yang soleh dan solehah, min hafizil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran. Allahumma dafa'anhumul ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak kami dari narkoba, selamatkan dari riba, selamatkan dari zina, selamatkan dari LGBT. Allahumma ja'al ahlana minas sakinati, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan sedinginan Tanah Putih negeri yang aman dan damai, jauh dari malapetaka, bencana dan musibah ya Allah. Allah makhtim bisolihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Jadikan kalimat kami yang terakhir saat kami meregang nyawa, kalimat yang keluar dari mulut kami, lisan kami, hati kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.